Wih. Banyak kan? Halo semuanya, berjumpa dengan saya lagi Hans Osman. Dan saya sudah pernah bikin Q&A di Instagram, tapi saya bilang akan menjawabnya di YouTube. Nah sekarang saya akan menjawab semua pertanyaan kalian satu persatu. Karena ini banyak sekali, jadi saya akan pilih kira-kira pertanyaan yang menarik apa, baru saya jawab. Oke, pertanyaan pertama, parfum Ambarawa. Kak Hans umur berapa? Saya kelahiran tahun 89. Kak Hans tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Dari Agustinan 249. Kok Hans, total ada berapa judul FTV dan sinetron yang pernah diperanin? Yang pasti jumlah FTV di atas jumlah sinetron banyaknya. Pertanyaannya dari Dia Aulia 08. Tipe cewek idaman. Tipe cewek idaman ada 3. 1, dia pintar. Kenapa saya pengen pilih pintar? Karena saya ingin anak saya nanti dididik oleh ibu yang pandai. Kedua, enak diajak berkomunikasi. Enak diajak berkomunikasi karena menurut saya segala macam masalah itu bisa diselesaikan asal kita komunikasikan dengan baik. Dan yang ketiga, cantik. Kenapa saya milih cantik? Ya harus cantik lah. Masa saya berhubungan sama yang ganteng? Dari Kadek Rina. Hobi Kak Hans apa? Hobi saya ada 2. Yang pertama main sama pau-pau. Yang kedua sepedaan. Dari Syakil ID 888. Main sinetron udah berapa lama dan judul sinetron pertama kali yang Mas perankan? Judul pertama kali ini peranin lupa ya. Tapi saya sudah berkarir di dunia entertain ini dari tahun 2007. Ini pertanyaan bagus nih. Dari AG Boba. Ceritain awal perjalanan karir dong Koko dan apa saja hambatan yang pernah dilalui. Hambatannya itu 1, logat. Karena saya kan dari Surabaya, masih medok banget. Kemudian tantangan berikutnya harus merubah penampilan. Kenapa harus merubah penampilan? Ya harus ngikutin yang kekiniannya kayak gimana sih gitu kan. Berikutnya lagi harus punya link dimana kita bisa dekat dengan orang-orang yang nantinya akan memberikan kita pekerjaan. Nah, awal perjalanan karir itu saya tahun 2007 pindah ke Jakarta bersama dengan ibu saya, kuliah, terus nggak sengaja ketemu dengan agensi iklan, diajak untuk casting iklan. Dari situ ketemu agensi lain, diajak untuk casting sinetron, tapi bersyukurnya yang nyantol pertama kali itu iklan. Kemudian berjuang dari tahun 2007 sampai tahun 2012 itu pertama kali saya dapat peran utama di FTV. Nah dari situ berlanjut ke sinetron dan sampai sekarang. Layar lebar juga ada loh, tapi film saya baru 1. Ya doakan lah, mudah-mudahan ada film-film berikutnya. Oke, lanjut lagi baca pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Pertanyaan berikutnya, Awalia 89. Berapa jam kakak tidur selama syuting sinetron Anjani? Kurang lebih aku tidur sekitar 4-5 jam. Ya nggak apa-apa, yang penting kan deep sleep, bangun juga tetap fresh. Dan itu adalah sebuah bentuk perjuangan dari kami semua untuk bisa menghibur kalian. Hai, good morning. NR Aziza 0211. Pernah gak sih Kak cinlok atau suka sama seseorang selama syuting SHI? Jawabannya adalah pernah. Siapa? Mau tahu aja. Dari Faadawiyah, Kak nggak main ikoi-ikoian? Jujur aku nggak begitu tahu ya ikoi-ikoian itu apa sih. Ngasih giveaway gitu, tapi minta itu giveaway. Ya kalau minta giveaway sih jangan ya menurut saya, karena mental seperti itu kan kurang bagus. Jadi
Kita harus tanamkan orang itu untuk berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan, karena kepuasannya jauh lebih nikmat dibandingkan kita minta giveaway, kurang lebih gitu. Tapi kalau suatu hari saya akan memberikan giveaway, ya bisa jadi. Ida _ Bakara di SI Anjani, kenapa pendirianmu berubah-berubah sih, bikin gemes saja? Nah, itu tergantung skenario lah. Dari Anas Natasha, bagi Koko kalau pasangan beda umurnya jauh gimana? Kali aja kita jodoh. Sebenarnya umur itu bukan merupakan sebuah patokan. Umur just a number. Tapi kedewasaanlah yang menjadi patokan kita dalam membangun sebuah hubungan. Dari Siva _ 2, gimana opini kakak tentang Kak Gita Virga dan Andi Anissa? Jawabannya cuma satu, sama-sama baik orangnya. Dari Erik Nando 44, kenapa bang belum nikah juga padahal pengen lihat abang nikah? Kita nggak pernah tahu ya jodoh kita kapan datangnya, di mana, sama siapa. Kalau sampai sekarang saya belum nikah, artinya saya masih belum menemukan jodoh saya. Doakan saja. Nah, dari Beni Syahaan 912, makanan apa yang disukai di lokasi syuting? Macam-macam sih, aku karena sukanya kuliner ya. Tapi rata-rata aku beli yang simple-simple aja. Contoh nasi padang, bakmi, ya kurang lebih kayak gitulah. Pertanyaan berikutnya dari Kadek Rina, makanan kesukaan Kak Hans apa? Saya paling suka yang berbau penyet-penyetan sama mie. Ya, itu. Steak juga. Jadi ada 3. Dari Jasmine Marsha Putri, Kak Hans asli orang mana? Saya asli orang Surabaya. Dari Jendela SMP _ off. Oke, nggak apa-apa. Ini nama akunnya dari sinetron sebelah. Bang, deket sama Kak Panji Saputra sejak kapan? Kita temenan sebenarnya udah cukup lama, tapi kita bisa satu judul kerjasama bareng baru di Anjani. Dari Rahmi Nur Fitri Science, siapa aktor wanita yang paling dekat atau akrab di lokasi syuting Anjani? Aktor wanita yang paling dekat, ya karena seumuran mungkin ya, jadi ada 2, yaitu Ica sama Meta. Pertanyaan berikutnya dari Renauralita, orang paling berharga dalam hidup? Jawabannya adalah ibu saya. Nih lucu nih, dari Kakak Milas, pernah nggak ada orang yang tiba-tiba emosi ngeliat Kak Hans karena peran yang selalu jahat? Ada. Kejadiannya 2 kali. Yang pertama itu di ATM daerah Kelapa Gading, lagi ngantri, tiba-tiba ada orang yang nepok tengkuk saya pakai dompet, petak. Ternyata ibu-ibu ya, dia bilang, saya selalu berdoa pengen ketemu sama Mas Hans, gregetan banget pengen saya jambak. Sekarang ketemu, tapi kalau mau jambak gak berani mas. Ya udah deh, tepok aja pakai dompet. Nah yang kedua, waktu saya sama teman saya lagi makan di salah satu restoran, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Wah ini nih yang main jahat banget, gak usah main film kayak begitulah mas, nanti diikutin tuh sama suami-suami yang lain. Wah pokoknya ngomel deh. Biasanya saya bilang, iya bu, iya. Gimana bu, mau foto? Biasanya mereka langsung, iya mas mau foto. Dari Bella NDR6, kalau di sinetron kan antagonis, kalau aslinya gimana? Kayaknya sih aku nggak bisa menjawab ya. Kalian bisa lihat di video sebelum ini bagaimana pendapat teman-temanku di Anjani selama syuting. Dari Anissa Saudi, Kak Haris, susah nggak acting di Anjani? Jadi Haris itu peran saya di sinetron Anjani. Susah-susah gampang. Susahnya adalah karena karakter ini sebenarnya sudah pernah saya mainkan sebelum-sebelumnya. Tapi tantangannya adalah saya harus memberikan sebuah nuansa baru supaya tidak sama dengan peran saya yang dulu-dulu itu. Kalau mudahnya karena di karakter Haris ini tidak terlalu jauh dengan karakter yang pernah saya mainkan. Dari Musakti _ri 09, gimana caranya bisa acting gak ketawa pure, air matanya keluar serasa nyata? Yaitu permainan antara pikiran dengan hati.
Pikiran itu kita harus membayangkan kalau kejadian itu benar-benar nyata ada di depan kita, sehingga otomatis perasaan kita bisa terbawa sesuai dengan adegan yang kita mainkan. Kemudian balik lagi ke pikiran, harus bisa mengontrol supaya rasa itu keluar dengan enak. Selanjutnya dari Yeni Lusita. Kok aktingnya keren sih mas, tapi ada kocaknya juga, gemes asli. Saya itu selalu berusaha memberikan bumbu-bumbu yang berbeda dalam setiap peran yang saya mainkan. Nah, saya memberikan agak sedikit kocak-kocak supaya ada ciri khas. Oh, kalau Mas Hans yang main beda nih daripada pemain-pemain yang lain. Gitu. Dari untuk Nurul 14, nggak pernah pulang ke Surabaya lagi ya? Belum sempat sih, apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID. Jadi sepertinya belum bisa balik ke Surabaya, apalagi kegiatan juga masih padat-padatnya. Dari Jessica, Kak, gimana perasaan kakak saat syuting di Anjani? Selalu jaga kesehatan ya kak. Jadi gini, pertama kali saya syuting Anjani, memang ada beberapa orang yang sudah menjadi teman saya, tapi ada juga beberapa orang yang baru saya kenal. Jadi sepanjang perjalanan saya stripping, ini baru pertama kali saya merasakan benar-benar seperti keluarga. Semuanya saling support satu sama lain. Intinya saya nyaman berada di keluarga Anjani. Dari Scream Fat, pernah nggak mas ketawa pas nonton sinetron sendiri? Ya kalau adegannya lucu dan saya maininnya enak, ya bisa ketawa sendiri. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak lah. Masa adegan marah saya ketawa, adegan nangis saya ketawa, gila dong. Dari Futihati _putri, aslinya pacaran gak sih sama Meta? Kita sahabat baik, sudah lama. Dari Florencia, Koko kenapa dapat peran antagonis terus? Padahal kalau kalian ingin tahu, awal saya karir itu saya dapatnya protagonis. Pertama kali saya dapat peran sebagai suami yang jahat, itu ada satu sutradara yang waduh, rasa saya tuh kurang terus. Karena sutradara itu pernah bilang ke saya, Hans, muka kamu itu sebenarnya kurang antagonis dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya. Tapi kamu harus bisa memberikan sebuah nuansa baru sehingga antagonis kamu berbeda dari antagonis yang lain. Dan mungkin dari situ apa yang saya mainkan kena di hati masyarakat sehingga saya dipercaya untuk main antagonis terus sampai sekarang. Dari Stephen Liu, halo Koko, bagi tips acting di depan kamera dong. Tadi aku udah ngasih tahu ya tips acting itu kayak gimana. Nanti boleh diundurin ke belakang di detik ke sekian. Pikiran itu kita harus membayangkan kalau kejadian itu benar-benar nyata ada di depan kita. Cuma saya akan kasih satu tambahan karena dari pertanyaannya Stephen Liu itu di depan kamera. Kebanyakan orang itu akan grogi setelah ada kamera. Gimana caranya bisa nggak grogi di depan kamera? Sebenarnya jawabannya cuma satu, jam terbang. Semakin sering kita berlatih di depan kamera, otomatis kita akan terbiasa. Oke, ini penutupan. Ini dari V Nabila. Ada yang mau stripping nih. Ular melingkar di pagar jadi apa kak? Jadi apa ya? Ular apa sih yang kamu maksud? Biasanya kan ini buat ceng-cengan orang yang cadel ya? Atau apa sih? Udah habis. Banyak juga ya. Oke, makasih banyak semuanya yang sudah ngasih pertanyaan. Sorry kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Biasanya karena double atau dia nggak ngasih pertanyaan, hanya sebuah pernyataan seperti aku nggak mau nanya tapi berharap Koko Hans selalu sehat dalam lindungan Tuhan, sukses dalam karir. Kalau misalnya kalian mau memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya Hans Osman. See ya.